Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Ibu Praditya, NPM 237580 saya berat untuk pelaku. Jadi di sini cara mengerjakan 12, itu 12.2 tentang implementation BGP card manipulation. Di sini saya sudah membukanya. Oke, di sini eh, kita akan membuat topologi terlebih dahulu ya. Topologi sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, kita buat seperti ini. Nan Appling ini kosong-kosong ini lagi. Nah, di sini kita menggunakan serial termasuk kosong dan satu satu ya. Oke. Yang ini sekarang kali ke satu. Nah, rusak satu ini kita jalankan, ini rusak dua, ini kita jalankan, dan ini rusak tiga. Oke, berjalan, berjalan. Oke, ini kita alt ini kita klik kanan, di konsol, lakukan pilih router 2, sudah router 3. Ini kita split ya. Oke, ini seperti ini. Oke, kita akan konfigurasinya. Ini kita jelaskan dulu ya. Di sini tabel dressing. Nah, ini kita daftar saja di sini dibagi menjadi 3 objek. Ya, yang pertama kita akan build network and configuration basic device setting. Ya, baru saja nanti kita akan menyesuaikan ini ya, interface-nya dengan IP address-nya. Nah, lalu yang kedua kita akan mengkonfigurasi memverifikasi multi protokol BGP in dalam semua router. Nah, lalu kita konfigurasi dan verifikasi BGP packet manipulation setting on our router. Jadi ini ada skenario ini. Jadi itu setting BGP untuk menggunakan gradle information pass the between ini sistem. Jadi kita akan konfigurasi multi protokol BGP dan implementasi various spread manipulation option. Iklim ini sensitif pelaku ya banget verifikasi. Jadi kurang lebih itu eh, apa namanya nih untuk BGP packet manipulation itu singkatnya itu kalau nggak salah itu untuk nggak salah kalau nggak salah itu untuk menghindari looping ya. Nah, coba kita cari dia. Cancel fungsi ini akan melakukan kinerja mengelola lalu lintas menerapkan kebijakan bukan untuk tujuan besar. Apakah salah satu tujuannya untuk menghindari looping? Kalau salah iya. Ya, jadi untuk menghindari looping ya intinya itu digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dan juga untuk mengelola traffic ya. Jadi di sini kita buat kebijakan-kebijakan untuk jalurnya ya. Ya sama kayak eh, ya sama kayak jalur-jalur lain ya. Jadi untuk menghindari looping, mana yang utama, mana yang jadi backupnya gitu ya. Harus seperti itu. Oke, biasa ini kita enable pakai user terminal. Lalu kita ubah hostnya menjadi S1. Nah, lalu di sini kita IP domain hub. Oke, kita masuk ke konsol 0, kita lagi sinkronus, lalu kosong. Oke, kita exit. Nah, selanjutnya ini ini, kita kasih banner mode. Banner mode ini untuk pemberi tanda aja ya dia.
Jadi ketika nanti kita show running ini, aduh, akan ada beda mode di sini. Manual mode, nggak ada dia tuh. Ini beda mode ya. Jadi untuk memberitahu ya, ini tuh untuk apa gitu ya. Oke, bisa aja. Oke, terus kita akan mengaktifkan versi 6 untuk unicast routingnya. Lalu kita masuk ke interface. Kosong kosong kosong, hasil versi 4-nya dan juga versi 6-nya. Lalu kita no-shoot untuk mengaktifkannya. Nah, lakukan juga untuk serial juga ya. Terus mas kosong, serialnya. Lalu kita serialnya 1 Nah, lalu ini loopback-nya ya. Oke, sudah. Berarti kita ke router 2. Router 2 juga kita lakukan hal yang sama ya. Kita pilih minimal. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke kosong dulu ya. Kita konfigurasi yang mengarah ke arah router 1 dulu. Terus kita yang mengarah ke router 2. Ini dia akan change string up, ini kita tunggu. Nah, lalu kita konfigurasi di back 0 dan juga di back 1-nya. Oke, nah di sini sudah. Nah, lalu kita ke router 3. Seperti biasa, hostnya kita gali jadi router 3. Terus kita no IP domain backup. Terus tuh name terminal set kan login synchronous. Nah, lalu kita kasih banner new. Jadi kita aktifkan terminal unicast routingnya. Kita konfigurasi dulu untuk karena router 2 ya. Terus kita konfigurasi untuk serial satunya. Serial 1, salah satu durasi serial 1 ke 1. Terus ini kita konfigurasi untuk UPIC 0 dan UPIC 1. Oke, saya semua. Nah, lalu ini set port main. Lalu, hmm, kalau mau pasang di bawah ya.
Hmm, oke. Selanjutnya itu kita akan ke part 2, kita akan konfigurasi dan verifikasi multi BGP ya. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi dulu ya. Kita melakukan untuk BGP-nya, protokol BGP-nya. Kita akan memberikan AS number-nya itu menjadi 500. Terus kita kasih dari router ID-nya. Nah, lalu di sini kita akan disable unique address family behavior. Jadi kita di sini tidak menggunakan AF ya, atau address family ya. Jadi kita hanya pure menggunakan BGP yang biasa ya. Ini kita kenalkan networknya. Ini di router 1, router 2, ini router 3 melalui serial 10110, ini serial 111. Nah, ini juga sama ya. Ini untuk versi 6-nya. Nah, router 2, router 3 melalui serial 110, ini melalui 111. Oke, terus di sini di persatu kita akan konfigurasi versi 4 ini untuk addressing. Nah, di sini tadi kita lihat. Nah, di situ lihat setting lagi. Sini kita pimpin ya. Nah, di sini kita akan konfigurasi network statement-nya ya untuk versi 4 di BGP. Nah, lalu sini diaktif versi 6-nya ya. Jadi kita hanya menggunakan IP versi 4-nya saja. Ini kita rusak bila rusak tiga jadi lihat. Jadi kita akan nah, untuk versi 4-nya itu kita tidak menggunakan ini ya, tapi kita akan menggunakan versi 6 itu sendiri ya. Jadi punya kita sendiri. Kita akan masuk ya, baru aktifkan untuk versi 4, versi 6-nya kalau belum, belum, kita akan konfigurasi router 2-nya, berapa kali sama lagi aja. Tambahkan seperti ini. Ini sampai ini screenshotnya dan sudah saya.
Ya, itu kita cek script. Lalu di sini kita akan memperkenalkan router satu ini dengan router tiga ya. Dan terus kedua itu kita akan menjadi referensi 4. Nah, kita akan nih mengaktifkan versi 6 Netcore dan aktifkan versi 4 dari Streamlit. Jadi kita akan mengaktifkan versi 6-nya dan versi 4-nya untuk bagian ini ya. Dan kita akan mengaktifkan eh, AF itu untuk kita akan mengaktifkan versi 4 assembly-nya itu sendiri ya. Jadi tidak digabung ya. Oke, oke. Kedua ya. Jadi router 3 pada hal yang sama ya. Konfigurasi BGP dan kita mengaktifkan versi 4 ini cache-nya. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi keyboardnya ya, yang mengarah ke sini, ke serial 104.100 ini seterus satu. Jadi di sini ada tiga ya. Lalu di sini kita akan mengaktifkan refresh versi cache-nya seperti biasa. Kita tambahkan level dulu, software 4. Nah, lalu di sini kita menonaktifkan versi 6-nya, jadi menonaktifkan versi 4-nya. Lalu di sini kita akan mengaktifkan family address-nya untuk refleksinya. Jadi ini digabung. Jadi, oke, sudah up ya. Oke, selanjutnya kita akan ke setting, kita akan mencoba untuk memverifikasi. Oke, di sini kita end saja ya. Oke, sudah up. Nah, di sini ya, ini artinya kayak muncul semua ya. Nah, di sini, nah ini kan show available unique summary. Nah, jadi di sini verifiernya masuk masuk tabel verifier itu adalah yang sekarang udah ada kita di mana ya. Jadi kita tuh udah ada di router dengan ID 111 dengan AS number-nya adalah 6500 dan lain sebagainya. Nah, di sini network-nya itu ada di sini dengan IP 10122 yang di sini ya IP-nya dan AS ada 500 itu router 2. Dan di sini itu ada 10.1.3 berarti yang ini ya. Kalau 10.1.3 itu punyanya S1 ya. Nah ini berarti dia 10 ya routernya. Apa interface-nya salah. Nah, dan juga ini berarti yang kadernya. Kita akan kita cek versi 6-nya sama saja ya. Kalau tadi versi kalau tadi versi 4 itu sekarang versi 6-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita cek versi pakai ya sekarang versi 6-nya kalau lebih sama. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan show BGP versi 4 unicast dan show BGP versi 6 unicast. Jadi di sini untuk cek aja ya. Kalau misalnya bingung apa itu unicast. Ini disuruh metode komunikasi satu ke satu, jadi point to point.
yang dimana paket tadi kirimkan dari satu pengirim tunggal ke pengirim tertentu. Jadi dia sudah tahu ya poin apa unicast. Nah, kalau broadcast itu dia secara keseluruhan coba itu broadcast. Nah, kalau tadi jaringan satu ke semua, one to all. Jadi bisa di switch ya. Kalau kita tidak tahu penerimaan, jadi di broadcast dikirim semua. Nah, baru ada lagi multicast. Nah, kalau multicast itu adalah satu ke banyak. Jadi kalau ini kalau misalnya broadcast itu kita tidak tahu pengirimnya, tapi kalau misalnya multicast itu udah tahu lah kita pengirimnya gitu, apa penerimanya maksudnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini versi 4-nya, ini versi 6-nya. Oke. Terus itu di C kita akan menggunakan show IP BGP dan show IP versi 6 BGP. Nah, di sini kita untuk mengecek ya apakah sudah terhubung semua. Nah, di sini sama ya. Nah, di sini kita cek di sini kenapa dia B, berarti di sini kita menggunakan protokol eh, PGP. Jadi kalau misalnya kita menggunakan OSPF, maka di sini akan O, ya. Kalau misalnya kita konfigurasi secara statik atau manual, maka dia akan di sini S gitu ya. Sini versi 4-nya benar ya sama. Ini versi 6-nya. Nah, lalu sini kita masuk ke part 3, kita konfigurasi dan verifikasi BGP pet manipulation setting untuk semua router. Jadi sini kita akan mencari ya, show unit test. Nah, di sini komen ini untuk melihat prefix untuk ASN 300. 300 berarti di sini ya. Dia ke sharing via PGP. Jadi dia ini akan mengambil catatan apa nih traffic yang tidak origin di sini. Hmm. Jadi dia bisa lewat ke sini, jadi ke sini ya. Tapi kalau misalnya dia ini, dia hanya lewat ke langsung ya. Yang dua ini, berarti dia lewat sini saja ya. Nah, selanjutnya kita di router 3 kita akan konfigurasi access list ya. Jadi access list itu jadi eh, semacam permission ya. Apa saja yang boleh, apa saja tidak boleh ya. Jadi kita akan membatasi. Jadi kita akan ketikkan access list. Nah, ini low extension. Nah, ini adalah low to 1. Jadi kita akan permit IP. Permit IP itu IP yang diizinkan itu apa saja ya. Dan juga nah, itu sudah kita akan masuk ke router BGP untuk mengaktifkannya. Nah, ini kan kita eh, baru mengizinkannya nih, berat baru menambahkannya lah. Tapi kan BGP ini kan tidak seperti statik gitu kan. Nah, jadi kita harus menambahkannya dulu, dapat menambahkan ini ke dalam BGP-nya. Karena nah, kira-kira untuk permission ini ya, dengan nama Hello satu ini kita taruh di interface mana? Nanti kita akan interface ya atau IP ya di sini. Jadi berarti yang di sini ya, ke sini juga ke arah sini. Itu out itu berarti keluar. Kalau neckborn, kalau misalnya dia itu next hop itu di ujungnya. Sama seperti kayak out juga, dia berarti kalau sini mau keluar, dia keluar lewat sini. Next hop juga berarti di sini gitu ya. Oke. Sekarang kita akan cek. Udah, oke, kita akan cek. Nah, jadi kita akan bandingkan ya. Nah, sebelum seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, jadi yang di sini ya, mana tadi? Jadi dia lebih lebih rapi ya. Tidak apa ini? Nah, ini ya. Oh, di sini dihapus ya di sini ya. Coba di sini kita copy. Kita minta
jelaskan. Jadi mungkin rute valid dimendaftarkan rute tersebut titik dulu terbaik. Oke. Oh, jadi di sini ya. Nah, jadi di sini itu jalurnya valid atau jalurnya bisa dilewatkan, bisa dilewati. Tapi jika ada tanda seperti ini adalah rute terbaik ya. Jadi atau rute tercepat yang bisa dilewati oleh sebuah paket. Soalnya kita masuk ke step 2. Di step 2 itu kita akan konfigurasi prefix base untuk filtering. Oke, kita akan cek dulu ya untuk IP ini. Ini sama ya. Nah, di sini jadi di router 1 kita akan konfigurasi prefix list design untuk match source address dan juga max dari network yang akan lewat dari pin yang AS500, ASN500. Ini kita masuk konfigurasi dulu. Nah, jika sudah, kita akan mengaktifkannya atau memasukkannya ke dalam persatu. Jangan lupa kita aktifkan dulu. Nah, kita naik burn-nya. Nah, kita akan clear BGP agar dia preset ya. Lalu di sini akan kita lihat perbedaannya. Nah, kalau sebelumnya itu semua jalur yang valid itu ditampilkan. Nah, sekarang hanya jalur-jalur terbaik ataupun jalur yang kita gunakan. Di sini kita hanya mengizinkan lo itu networknya lewat sini ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita bisa lewat 1.10.1.1.3.3. Nah, sekarang semua diserentakkan hanya lewat 10.1.2.2. Pas belum seperti ini ya, jadi kita bisa lewat mana aja. Nah, sekarang itu diserentakkan ya. Jadi seperti ini ya, kita akan prefix base filtering. Jadi hanya lewat satu lane saja ya. Kita akan mau filternya hanya lewat satu filter. Nah, sekarang di step 3 itu kita akan konfigurasi SPATS atau channel to filter router advertis. Jadi kita akan mengkonfigurasi ASPatch ACL ya untuk memfilter router yang jalur yang akan dilewati ya. Jadi kita akan konfigurasi di router juga cukup sekarang. Konfigurasi dulu. Nah, ini kita dulu ya, ini kita mau lihat dulu ya. Nah, ini kita lihat target kita di sini ya. Di sini. Oh ini tidak ada IP-nya ya. Di sini dan itu di sini. Tapi di sini tidak ditampilkan. Oke, kita akan konfigurasi di router 1. Kita akan masuk dulu. Nah, di sini kita sudah menambahkannya ya. Targetnya. Lalu kita akan mengaktifkannya di router 1. Kita mau masukkan dulu. Jadi kita akan mengarahkan juga ke mana namanya router 2 ya. Oke, nah sekarang kita akan cek. Nah, dari router 1 itu dia, jadi dari router 3 itu dia datang lewat router 1 ya. Dia lewatnya lewat sini. Sini lewat sini saya ini. Nah, jadi router 2 untuk melihat prefix router AS500 yang sekarang sharing via BGP. Nah, jadi kita melihat hal tersebut menggunakan origin dari ASN atau AS number ya, ASN itu ya. AS number dari W500 seperti yang di sini ya. Sekarang konfigurasi dari sekarang ke step 4 ya, kita konfigurasi versi 6-nya. Jadi sekarang di router 1 ada
isu komen versi 6 unicast network bla 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 untuk melihat versi 6 prefix dari AS number 500 yang di sini ya, yang sharing via BDP. Jadi kita akan apa nih tag mencatat untuk ambil catatan dari versi 6 prefix yang akan yang tidak originate di ISO 500. Jadi ini sudah selesai. Nah, kita akan ke AS number versi 6-nya ya. Nah, kalau di sini itu adalah dua ini. Ini yang tidak originate ya. Jadi ya di sini ada dua apa namanya informasi terkait dan juga ada jualnya jual set ya. Jadi ada dua jual. Sekarang di sini kita akan menentukan konfigurasinya. Kita akan kasih bentuk ada nomor ini dia. Benar. Hmm. Hmm. Oh, benar gini ya. Nah, oke, sekarang kita mau tipikannya dia rutan kalau di BGP-nya ya. Salah. Kita salah. Oke, masuk ke sini. Nah, ini kita kasih tahu kalau misalnya ini adalah in atau masuk gitu ya. Oke, terus kita end. Lalu kita akan reset efek silang untuk menjudge router 2 ini ya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita akan lihat. Nah, sekarang tidak ada yang seperti sebelumnya ya. Jadi kita hanya menggunakan yang ini saja, dua ini saja ya, yang diizinkan. Jadi yang lainnya itu tidak. Jadi kita hanya satu jalur lewat router 2 ini ya. Kalau ini kan bisa lewat router sini dan juga router sini ya. Nah, karena versinya ada dua, karena di sini apa ini dia ada dua IP ya, dua loopback ini ya. Kita cek. Ini dua loopback ya. Kalau di sini jadi dua loopback ini kalau mau lewat itu lewatnya bisa. Jadi dua loopback ini ya awalnya kan mana tadi kok ada nah, di sini ya. Nah, jadi di sini ini kan ada loopback juga. Nah, loopback ini itu dia bisa lewat sini, bisa lewat sini. Tapi ini kita hanya mengizinkan loopback yang ada di router dua saja ya. Di sini ya router dua. Jadi kita tidak bisa router tiga, loopback router tiga untuk lewat juga ya. Nah, lalu di sini kita akan start dalam fungsi BGP pada field manipulation atau routing. Nah, jadi di sini. Jadi di step ini kita akan konfigurasi router satu untuk preference next hop address dari IP ini over IP ini. Oke, normal preference path SMT harus network. Jadi kita akan melakukan menggunakan prefix list untuk identifikasi destinasi network dan kita akan menggunakan route map ya
untuk match the prefix. Untuk menyesuaikan prefixnya kita menggunakan ini ya, roadmap. Oke. Pertama kita cek dulu untuk networknya ya. Ketiga, di sini ini ada IP-nya ya. Berarti sini router 3 ya. Oke. Sekarang di sini kita akan memberikan ini konfigurasi prefix desainnya dulu. Lalu kita akan menambahkan Ethernet namanya ya, nanti kita buat. Lalu kita akan match IP-nya. Lalu kita salah untuk anda ini bisa dikonfig ya. Oh benar. Tapi dia di sini masih di ini ya konfig ya. Nah baru di sini kita aktifkan servernya. Nah lalu di sini kita save. Nah, sudah. Nah lalu di sini kita akan menambahkannya ke dalam BGP-nya ya. Nah, ini sudah kita buat dan kita masukkan ke dalam BGP. Buatnya kita dia untuk sudah terus kita end. Kita akan reset 3115-nya ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan cek. Paket UI-nya sudah berbeda ya, benar ya. Hmm, ini masih 33. Kan masih 33. Nah, harusnya berubah nih. Ke 130. Nah, ini sudah berubah dan kita 30. Di sini masih 1033 ya. Ah, sudah berubah. Jadi tadi kita menunggu dulu ya. Oke, dan sudah selesai. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah selesai ya. Nah, jadi kita tadi sudah melakukan konfigurasi ya. Jadi kita set loopback. Jadi itu set akses listnya, terus itu kita prefixnya dan lain sebagainya ya. Jadi kita akses uh, apa saya mengatur lah ya. Loopback ini kita bisa bisa mengizinkan itu bisa lewat mana aja. Lalu kita mengarahkan loopback kita itu ke arah mana gitu ya. Jadi kita tidak seperti BGP sebelum. Kalau BGP biasa kan kita ketika isi konfigurasi BGP maka akan tahu ya kalau misalnya di putaran 2 itu ada loopback 1 dan loopback 0 dan loopback 1 itu juga di router lain. Tapi dengan kita mengatasi BGP penetration ini kita bisa lebih spesifik gitu kan. Kita bisa mengatur akses listnya, terus kita juga bisa memaksimalkan ataupun mengoptimalkan dari jalur-jalur yang terhubung gitu. Jalur itu mana saja yang akan kita lewati dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya mengenai untuk mengerjakan lab 12 di Produktif 2 itu kan komunitas BGP Penetration. Sekian dari saya banyak salah ini, kurang maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.